Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo Fox, gimana nih sorenya? Semoga tetap semangat ya menjalankan ibadah puasanya. Nah, sambil nunggu berbuka puasa nih atau ngabuburit nih, kayaknya asik banget nih kalau misalnya teman-teman nih nonton podcast kita. Apalagi kalau bukan ngobrol, ngobrol bareng alumni. Nah, di ngobrol kali ini nih teman-teman, aku Dea bakal nemenin sepanjang podcast ini dari awal sampai akhir. Dan aku berharap nih semoga selain menemani teman ngabuburit, podcast ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman ke depannya. Nah, di ngobrol kali ini nih kita udah kedatangan narasumber yang super istimewa dan super keren nih teman-teman. Narasumber kita ini udah jauh-jauh loh dari Kalimantan, duduk ke sini di hadapan kita buat nemenin kalian dan memberikan informasi-informasi yang tentunya yang bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman semuanya. Yuk, tanpa tunggu berlama-lama lagi, kita sambut narasumber kita, Kak Safira. Halo, Halo Kak Safira, selamat sore. Gimana nih kabarnya nih? alhamdulillah baik, harus selalu bahagia, jangan lupa tersenyum. Asik, udah jauh-jauh dari Kalimantan ke Surabaya nih tepatnya ya buat jadi bintang tamu di podcast kita. Kalau boleh tahu nih, kira-kira perjalanan dari salah. Duh, grogi ketemu Kak Safira, cantik banget ini. Aduh, gak bisa kayaknya ini. Aduh, Tarik napas dulu, tarik napas. cantik banget kayaknya. Padahal MC-nya nggak kalah cantik. Malu. Nah, Kakak ini kan dari Kalimantan ya, dari luar Pulau Jawa. Ke Surabaya ini kira-kira berapa jam ini? Kebetulan kemarin itu perjalanan saya dari Jobset, kami yang ada di Kalimantan Tengah, tepatnya di daerah Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Jadi saya perjalanan darat dari Kuala Kurun ke Kota Palangkaraya di Kalimantan Tengah itu perjalanan kurang lebih sekitar 7 jam. Dari Palangka kemudian saya direct flight Palangka ke Surabaya. Sekitar 1 jam. Lama ya berarti ya Kak, ini ya full effort buat kesini nih buat nemenin kita di ngobrol ini ya. Iya. Jadi kalau teman-teman ya yang punya pasangan atau teman yang kurang effortnya, kataku udah deh kalah sama Kak Safira yang udah jauh-jauh kesini buat nemenin kalian semua di ngobrol. Nah ini kan kalau kata orang-orang nih ya Kak, kalau misalnya tak kenal maka tak sayang. Boleh dong perkenalan dulu nih Kak. Kira-kira namanya siapa, bisa dipanggil apa, dari angkatan berapa, atau sekarang kesibukannya kayak gimana nih? Nah, halo rekan-rekan penonton podcast ngobrol bareng alumni di volume 1 ya nih ya. Iya di volume 1. Oke, perkenalkan nama saya Safira Vivian Rezalia. Biasanya saya dipanggil Safira. Kebetulan saya lulusan dari program studi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Saya angkatan 2016. Mungkin pada saat saya 2016 kamu masih sekolah ya? Iya masih sekolah kayaknya. Masih imut-imut banget. Ya, sekarang saya bekerja di perusahaan namanya PT Sentosa Laju Sejahtera Group atau SLS Group, yaitu perusahaan perusahaan ini merupakan bisnis pertambangan mineral dan batu bara. Jadi unit bisnisnya ada di Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan. Kalimantan dari Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah gitu. Jadi nanti saya pekerjaannya adalah lebih ke remote area seperti itu. Tadi aku nih sempat dengar nih ya kalau misalnya kakak ini jadi pengawas keselamatan gitu ya. Kalau boleh tahu kira-kira detail job desk-nya tuh seperti apa sih kak? Nah, saya kebetulan bekerja di PT SLS Group. Saat ini menjabat sebagai corporate HSE Foreman. Kalau misalnya di lapangan kita ada HSE Foreman, secara struktur organisasi berada di atas HSE Officer. Tapi kalau corporate HSE berarti dia memang berada di pusat, ya, di mana pusat itu biasanya secara struktur organisasi kita lebih ke strategic and planning, di mana kita membuat KPI, Key Performance Indicator dan lain-lain pencapaian dan lain program-program yang nanti kemudian tim lapangan akan eksekusi seperti itu. Nah, detail job desk saya salah satunya adalah
melakukan kontrol program keselamatan kerja yang ada di seluruh job set kami, di mana PT SLS Group menjadi induk perusahaan beberapa bendera yang menjadi anak perusahaannya tersebar di Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Jadi saya lebih ke monitoringnya aja, monitoring apakah ada kendala di lapangan, terus kemudian melakukan evaluasi sebagai berikut. Wih, keren banget ya ini ya job desk-nya. Kayaknya kompleks banget ya, tapi pasti ilmu-ilmu yang dipelajari di vokasi itu membantu banget ya Kak di dunia kerjanya. Membantu, karena kalau misalnya dihadapkan dengan teori ya, kalau misalnya kita kuliah kan lebih ke teori. Memang akan selaras dengan ilmu lapangan. Jadi kalau misalnya kita nol ilmu teori, maka untuk eksekusinya kita akan jadi kendala gitu loh. Makanya pentingnya kita bekerja dengan suatu bidang yang relevan dengan background kita gitu loh. Jadi kalau misalnya lulusan K3 jadi HSE, kalau misalnya lulusan pajak, kalau tambang masuknya departemen FAT ya, Finance, Akuntan, and Tax Team lah ibaratnya seperti FAT Team. Nah itu bisa masuk di situ seperti itu. Kemudian yang jurusan manajemen perhotelan bisa masuk di HLGA gitu. Karena kan situ kan ada hal-hal yang berkaitan dengan CSR, GE, mes karyawan dan lain-lain. Nah, itu kan under HLGA ya. Jadi sebenarnya semua masih bisa ada potensi ke situ gitu loh. Oke. Ini kayaknya kalau misalnya sebelum kita bahas lebih jauh kayaknya penting banget nih Kak. Ini pertanyaan paling penting menurut aku nih. Kakak kan ngerantau ya, dan aku yakin teman-teman yang nonton ini juga pasti banyak yang ngerantau nih. Kakak kan asalnya dari Surabaya, terus kakak kerja di Kalimantan yang notabene beda pulau bahkan ya, jauh dari orang tua dengan teman-teman yang berbeda, lingkungan yang berbeda. Itu ada sesuatu yang buat kakak kaget nggak? Misal kayak, oh di Kalimantan ternyata dingin nggak kayak di Surabaya mataharinya 10 atau kayak gimana Kak? Nah, biasanya pada saat kan saya nih pada saat dulu magang di PKL 1, PKL 2 memang pada saat saya kuliah di program studi K3 itu memang ada program PKL ya. PKL itu saya sudah PKL tambang. Jadi saya sudah mulai adaptasi dengan sosioculture-nya, dengan kita notabene orang Jawa ya, kita harus bertemu dengan orang Bugis, ini kita tahu bagaimana cara kita komunikasi yang baik ya, komunikasi yang baik, tidak merendahkan orang, terus kita bagaimana kita melakukan koordinasi bersama dengan macam-macam orang ya dari situ. Terus kemudian pada saat saya beneran kerja, hal yang bikin culture shock saya itu lebih ke costing living ya. Jadi kayak yang biasa kalau kita nih beli bakso kalau di Jawa kalian pasti kalau beli bakso itu harga 10.000 udah kenyang ya. Kalau di sana bakso itu harganya 75.000 satu mangkok. Wow. Jadi ketika saya sama mau beli es teh saya habis 100.000. Jadi es tehnya 15, ane 75 itu belum nambah lontong. Kalau sana biasanya tuh bilangnya tuh buras. Jadi kayak lontong tapi keras gitu loh, agak enggak halus gitu loh. Nah, itu lebih ke di sana biaya hidupnya tinggi. Tapi kalau misalnya ditambang memang kita makan, mes, kita diakomodir perusahaan. Tapi kalau namanya orang kan bosen ya, kan makanan dari perusahaan. Kita keluarlah ke perkampungan, kita beli bakso, beli gado-gado. Nah, itu bakso 75.000. Kalau di sini 75.000 bisa dapat ayam berapa kilo ya itu ya? Nah, di sana ayam satu kilonya itu 120. Jadi di sana itu ketika mau beli nasi ikan bakar, harganya itu cuma 20.000, tapi kalau beli ayam harganya itu bisa 90.000. Lebih ke situ sih. Terus kita namanya anak muda kan pasti parno namanya hantu ya, dan di sana kan hantunya kan agak ngeri gitu ya. Jadi saya tuh kalau malam kalau sebisa mungkin kalau sudah waktunya balik ke mes saya balik ke mes gitu. Karena mereka kan kehidupannya kan sepi kalau sudah di atas jam 8. Iya. Tadi kakak sempat mention soal hantu ya. Nah kan ini kan kalau misalnya di Jawa kayaknya hantu kurang kayak gak terlalu gimana-gimana gitu ya kan Kak. Yeah. Nah kalau misalnya di Kalimantan tuh ada nggak kisah-kisah yang menurut kakak tuh lucu atau kayak konyol buat diceritain ke kita-kita? Oh gini, ini beberapa cerita hantu ya. Ini kita jadi cerita agak mistis ya, tapi karena
cetaknya siang-siang, jadi sebenarnya kita kurang kurang merasuk lah waktunya kita podcastin, tapi nggak apa-apa, kita sharing aja. Kalau masalah hantu, pernah waktu itu beberapa operator Alberat yang mereka notabene-nya incas di shift 2 itu sering kali ketika mereka lagi rest time ada semacam kita sebut white lady ya, kuntilanak gitu. Itu tiba-tiba kelihatan di atas kabin kacanya kayak gitu. Terus sering ketemu rambut panjang gitu, sering kali kayak gitu kan, lebih kayak gitu. Ada yang di videoin juga, saya lagi istirahat jam 12 malam gitu kan, so ada yang jalan tuh kuntilanak gitu kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau dari cerita saya itu, saya lebih takut itu sih kalau di Kalimantan tuh hantu yang kelihatan organnya yang bisa terbang itu sih. Tuh, kalau konon di Kalimantan tuh biasanya mereka mengincar ya, katanya ya, mengincar orang-orang yang sedang hamil atau berusaha melahirkan seperti itu. Kuyang lah kalau kita bilang gitu. Di sana kan masih kental sama kuyang kayak gitu. Kalau misalnya waktu kuliah pernah ngalamin kejadian mistis gitu juga nggak Kak? Kejadian mistis. Waktu itu bukan di gedung ini sih. Kan sekarang kan gedung vokasi di sini. Waktu itu masih di FKM. Mungkin itu sih. Bukan saya tapi teman cewek kekunci di kamar mandi, tapi dia ada suara perempuan ketawa sih itu. Dan dia udah enggak pernah mau ke belakang sendirian, selalu ajak teman kayak gitu lah. Memang santer di situ. Tadi aku sempat mention soal kuliah nih ya. Ketika Kakak kuliah itu, Kakak itu tipe mahasiswa yang seperti apa? Maksudnya kan sekarang kan kita punya tipe-tipe mahasiswa tuh banyak ya. Ada kuliah lomba, atau kuliah rapat, atau kuliah pulang, atau malah kuliah nangkring gitu. Kalau Kakak tipe mahasiswa yang seperti apa? Nah, kalau ini based on experience aja ya. Jadi pada saat saya kuliah, waktu itu saya dari semester 1 lebih ke semester 1 sampai lulus ya, kebanyakin sertifikat seminar sih, sama training di luar. Kan kita pasti connect tuh sama antar BEM, antar himap kampus lain kan, mereka ngadakan seminar nasional, kemudian ada pelatihan atau training. Saya ikut, dalam arti misalnya nih K3-nya Undip ngadakan seminar K3 tentang pertambangan, keselamatan pertambangan. Saya berangkat ke Undip gitu kan. Saya berangkat ke Undip, kemudian pada saat UNS Prodi K3 ngadakan seminar, saya berangkat seperti itu. Lebih ngisi buat saya ya, walaupun pasti kita harus itu sih, harus saving money buat transportnya, mikirin akomodasinya, mikirin nanti kita daftar kegiatannya. Tapi yang menurut saya penting adalah ketika saya harus bersaing di tempat kerja ya, pada saat saya fresh graduate adalah memaksimalkan bekal portofolio CV saya sih, lebih ke situ. Tadi saya sudah prepare dari maba sampai dengan semester akhir. Kemudian karena saya waktunya habis untuk lebih ke seminar ya, seminar cari ilmu yang di luar. Saya kalau organisasi kebetulan pada saat itu ikut Airlangga Leadership Project ALP itu. Saya waktu itu jadi wakil. Ini kayaknya mic-nya minder ini sama kecantikan Kakak. Boleh dong agak dekatan lagi Kak, Okay. supaya suaranya lebih intens gitu ya. Gitu. Boleh. Oke. Nah Kakak kan tadi sempat mention ya kalau misalnya Kakak ikut seminar, tadi sempat organisasi juga ya. Yeah. Nah itu cara bagi waktunya gimana ya Kak? Kan kayak kita tahu mahasiswa tuh udah sibuk, tugas itu udah banyak, belum lagi tugasnya organisasi, belum lagi lomba. Itu cara bagi waktunya kira-kira gimana Kak? Lebih ke manajemen waktunya ya. Jadi kan setiap hari namanya mahasiswa kan pasti nggak pernah libur tugas ya, ibaratnya kita dikasih deadline sama dosen, terus harus selesai ini nih. Bagaimana kamu bisa membuat time frame, kapan kamu harus menyelesaikan pekerjaan tuh, jangan kejar waktu semalam, ya kan? Sistem kebut semalam, SKS itu kan, bisa kalau mahasiswa nih pasti SKS kalian ngaku. Kan pasti SKS. Jadi kumpulin besok baru malam ini dikelarkan. Harusnya salah seperti itu. Jadi kalau misalnya due date-nya adalah 4 hari kemudian, maka dimaksimalkan hari ini atau besok atau lusa sudah selesai. Jadi waktu sisa kalian bisa maksimalkan untuk mengerjakan tugas yang lain. Jadi tugas tuh jangan pakai sistem SKS. Segera selesai, clear,
kemudian kita bisa fokus yang lain. Kemudian jaga pola tidur ya, istirahat, kemudian jangan bosan-bosan cari ilmu di luar, ya kan? Perbanyak join sharing session di universitas lain, gitu kan, kita bisa combine tuh ilmu-ilmu yang kita dapat sama ilmu yang kita dapat dari luar gitu loh. Menurut organisasi kita lebih belajar bagaimana kita berinteraksi dengan banyak manusia di situ untuk mencapai visi yang sama, ya goal yang sama. Karena di perusahaan kalian juga organization skill itu pasti juga akan dibutuhin kalian itu. Ya sebagai orang yang suka SKS agak tersindir ya ini saya, buat teman-teman yang nonton apalagi yang suka SKS, tolong ini tipsnya didengarkan dan dilakukan dengan baik ya supaya bisa sukses kayak Kak Safira sekarang ini. Amin. Siapa tahu kalian bisa diundang ke ngobrol selanjutnya nih teman-teman. Nah tadi ngomong-ngomong soal kesibukan nih, pasti butuh motivasi yang tinggi ya Kak, kayak sering kita kehilangan motivasi kayak aduh tugas lagi aja udah gak usah wis besok aku nikah aja nggak mau kerja udah. Nah kalau misalnya menurut kakak kira-kira motivasi seperti apa nih yang bisa kakak terapin gitu supaya kakak bisa sesukses ini sekarang? Gini sih, yang saya perlu garis bawahi bahwa saat ini saya masih merasa di tahap lagi belajar juga gitu loh. Jadi kita jadi manusia nggak boleh gampang puas ya guys. Jadi kalian kalau misalnya sudah merasa di titik zona nyaman, kalian udah dapat kerjaan yang menurut kalian udah cukup, kalian tetap harus belajar. Jangan berhenti sampai situ aja, yang stuck di situ aja. Tapi kalian harus punya target, ilmu tuh harus berjalan, nggak boleh berhenti di situ aja. Usaha itu harus dimaksimalkan. Nah, lebih gini sih, kita harus fokus sama tujuan kita kayak apa. Kalau dulu, ini berdasarkan pengalamanku, aku dulu kuliah susah ya. Jadi teman-teman angkatanku tahu, teman-teman dosen-dosen aku tahu kalau dulu itu aku sampai gak bisa bayar UKT. Karena nggak bisa bayar UKT sampai aku jadi tukang cuci piring di depot warung makan. Jadi aku ada di tahap waktu itu kaprodi saya waktu itu almarhum Dr. Erwin Nawawinetu itu sampai membantu biaya kuliah saya. Jadi orang berjasa kaprodi saya berpesan ya, ketika saya sudah lulus saya nggak boleh lupa di mana saya berasal. Jadi apa ya, sehingga ketika saya apapun cara lakukan dalam kerjaan saya selalu ingat prodi saya gitu loh. Karena tanpa bantuan beliau juga saya tidak mungkin jadi seorang ahli K3 lah kita, kalau misalnya kita disebut lulusan K3 itu ahli K3 kayak gitu. Kalau saya tahu dulu saya nggak bisa bayar UKT itu, akhirnya saya juga nggak bisa segera yudisium. Dosen saya semua sudah tahu. Saya sedih ketika melihat teman-teman saya sudah bisa daftar yudisium karena sudah mengelarkan UKT-nya tunggakan, sedangkan saya belum bisa. Sampai harus tukang cuci piring, sampai harus dibantu kaprodi dibayarkan kuliah saya. Kemudian ditambah ketika pada saat saya kuliah semester 3 sampai lulus, saya beli buku, itu saya harus magang di luar supaya dapat uang buat beli buku. Jadi Galaxy Mall 3, tahu Project Galaxy Mall 3, pada saat saya semester 3 apa semester 2 waktu itu saya magang di situ. Tapi itu di luar magang wajib. Iya. Jadi saya kasih proposal atas izin dari kepala program studi saya. Di situ saya cuma dapat benefit uang makan sama uang transport atau MT lah, VMT, makan transport. Di mana sehari itu saya dapat 40.000. Nah 40.000 itu saya kumpulkan setiap hari supaya saya bisa beli buku dan keperluan praktikum saya gitu. Kisahnya sedih sekali ya, aduh saya kayak mau meneteskan air mata. Ini supaya podcast kita nggak sedih-sedih ya Kak, aku mau tanya nih, kan namanya kuliah ya, pasti sedihnya kayak kakak ceritain tadi, pasti ada bahagianya dong. Nah kira-kira ketika kuliah itu apa sih Kak yang membuat bahagia, atau mungkin ada support system atau dari orang-orang spesial atau kayak gimana nih Kak? Kalau ini jujur ya guys, kalau saya pas saya kuliah itu saya bukan tipe orang yang bucin. Oke. Ya, jadi pada saat saya kuliah
pilu lah pada saat itu dosen-dosen saya kopi itu. Di antara melihat apa yang saya usahakan ya ibaratnya ya kuliah ya dimaksimalkan seperti apa, terus kendalanya di biaya dan di mana teman bisa nongkrong saya harus cari uang supaya bisa lulus gitu kan, jadi tukang cuci piring, warteg, ayam goreng, bayangin kalian itu. Nah, yang bikin saya semangat adalah ketika dosen saya memberikan afirmasi positif bahwa saya bisa lulus gitu ya. Dengan keadaan saya udah nggak punya orang tua nih gitu. Dengan keadaan udah nggak punya orang tua, gimana kalau saya nggak lulus, saya mau makan gimana, ya kan? Saya melanjutkan hidup gimana? Jadi itulah yang membuat kesedihan itu terproses, sabar, ikhlas, dan jadinya fokus sama tujuan. Ketika saya punya cita-cita sebagai seorang K3 di zaman SMA, dulu saya nggak tahu K3 itu apa. K3 itu kenapa saya pengen masuk jurusan K3, karena waktu itu saya SMA punya inisiasi. Saya masuk kuliah di mana backgroundnya itu saya bisa melindungi orang-orang pekerja di mana itu yang harus mencari nafkah untuk anak, untuk istri di rumah, mereka bisa selamat pulang ke rumah. Nah, akhirnya saya tracing, kemudian ketemu namanya program studi K3. Jadi penyemangatnya apa? Ya tujuan awal saya pengen jadi ahli K3. Kemudian impian masuk tambang itu impian semester 1. Saya ngerti sih, mungkin seorang perempuan gila ya yang waktu itu pengen punya cita-cita kerja di tambang, nggak punya orang dalam guys, bayangin. Karena sekarang ini masuk tambang susah ya, kalau nggak punya orang dalam minimal CV kalian harus bisa dipertaruhkan gitu loh. Jadi tolong buat mahasiswa yang SKS tolong dirubah mindsetnya mulai dari sekarang kayak gitu sih. Oke. Tadi kakak sempat mention ya kalau misalnya kakak itu sempat PKL atau magang gitu ya. Kalau misalnya setauku nih ya, maklum baru semester 2 ini ya. Ini kalau misalnya PKL sama magang itu kan pasti ada interview, kayak proses persiapannya itu pasti susah banget itu. Nah kakak ini kira-kira tips and trick supaya lolos interview itu seperti apa kak? Oke, ini aku jawab sepengetahuanku aja ya, ini ya kita untuk sharing-sharing aja buat rekan-rekan adik-adik mahasiswa yang kelak akan menghadapi situasi menjadi job seeker ya, menjadi seorang fresh graduate di mana nanti persaingan itu tidak hanya dari rekan-rekan kita satu program studi, tapi bahkan dari kampus-kampus lain, gitu kan, yang lulusnya sama-sama dengan bidang yang sama, background pendidikannya sama, kemudian tahun lulus yang sama. Hanya saja hal yang bisa kita lakukan adalah saat mahasiswa kita sudah persiapkan value CV kita. Nah, biasanya seringkali nih mahasiswa CV-nya tulisannya hanya IPK, hanya jurusannya apa, tapi di background seminar 0, background organisasi 0 ya. Ketika nanti oleh HR ya, HR mempertanyakan terkait teknis, mereka kurang gitu apa ya, pengetahuan soft skill, hard skillnya kurang. Karena apa? Mereka pada saat masa kuliah nggak diasah. Jadi bagaimana sih tips and trick kalian untuk bisa masuk tambang ya, tanpa orang dalam nih. Tapi kita semua, aku yakin semua pasti bisa ya. Amin. Pasti bisa. Yang pertama, ketika kalian kuliah, IPK penting, tapi jangan lupa ilmu teknis juga penting. Yep. Ilmu teknis dalam arti ketika kalian diuji untuk praktek, kalian mampu. Tidak hanya secara teori aja. Ketika kalian di-challenge untuk, ketika Anda dihadapkan dengan situasi seperti ini, pada saat HR, interview kita, apa yang akan Anda lakukan? Itu kan lebih ke skill problem solving kita gitu loh. Nah itu diasah dari mana? Ya dari pembekalan ilmu kita baik dari universitas maupun pada saat di eksternal gitu ya. Ilmu-ilmu yang bisa kita ambil dari luar, misalnya seminar, organisasi dari luar, organisasi charity dan lain-lain. Nah kemampuan-kemampuan analisa kita itu dipertajam dari situ. Jadi tolong kalau kalian yang kuliah pulang ya,
tolong lebih produktif ya. Karena balik lagi keuntungan tuh akan kembali ke diri kalian masing-masing. Jadi bekali ilmu ya kan, kuliah yang serius, bekali ilmu, cari ilmu di luar kampus ya. Yang misalnya nih, kalian-kalian yang misalnya bukan K3, misalnya contoh pajak, kan ada tuh seminar pajak yang dari luar gitu kan, yang diadakan misalnya dari universitas tetangga atau universitas lain, kalian mungkin bisa join. Kan udah gampang, kita ada webinar ya kan. Kita bisa dari kos kita masuk webinar ini. Nah, sertifikatnya kalian simpan, kalian masukkan ke CV. Ya kan? Memiliki background mengikuti seminar ini. Nah, ini seminarnya harus relevan dengan bidang kita gitu loh. Tanamkan ke diri kita bahwa kita nggak boleh cepat puas dengan ilmu yang kita dapat di sini, kita harus cari keluar tuh. Kemudian yang sering kali dihadapi oleh fresh graduate adalah kemampuan Microsoft mereka ya, karena sering kali ketika ini di perusahaan yang besar ya, notabene besar ya, itu ketika mereka diuji membuat data pivot dan lain-lain, mereka jawabannya saya cuma bisa Microsoft Word. Gitu. Nah di perusahaan yang besar itu rata-rata mereka Microsoft-nya sudah ke level advance. Gitu. Nah di mana kita harus punya skill di luar bidang kita yang menunjang ya. Misalnya nih kalian punya skill Microsoft itu, kalau kalian belum dapat dari sekarang, kalian mulai nih ikut training Microsoft mulai dari basic, intermediate sampai advance. Dimana ketika udah advance, kalian di-challenge dengan ini tolong dianalisa, kasih ke saya datanya. Kalian sudah paham ketika user kalian memberikan challenge pengolahan data apapun ya, dengan indikator berapapun, kalian bisa ngolah. Tuh. Kemudian memiliki skill Adobe Illustrator, ya kan? Terus Corel Draw itu tolong dipertajam, dan itu bisa masuk ke CV kalian, skill non teknis kalian gitu loh, non teknis bidang seperti itu. Yang itu akan akan menjual CV kalian. Kemudian kemampuan public speaking. Nah, memiliki kemampuan public speaking, tolong disertakan juga kalian mengikuti pelatihan atau seminar public speaking di mana aja, kapan, sertakan di situ bahwa ketika perusahaan kandidatnya memiliki skill public speaking ada di CV, berarti siap di challenge terkait kemampuan komunikasi. Nah seperti itu. Iya, jadi kalau misalnya teman-teman nih kupu-kupu ya, minimal harus join webinar atau pelatihan-pelatihan eksternal gitu ya Kak. Sepakat sih. Nah ini ngomong-ngomong soal soft skill sama hard skill ini ya Kak, itu kan sempat ada orang yang bilang kalau misalnya soft skill tuh jauh lebih penting daripada hard skill. Nah kalau misalnya Kakak sendiri nih, kira-kira setuju nggak sama pernyataan ini? Kalau menurut saya ya, itu harus seimbang loh. Kalau seimbang, karena apa? Ingat, ketika kalian lulus, berarti kalian akan masuk di fase banyak masalah. Dalam arti kalian pasti akan merasa bahwa ketika saya lulus saya harus cepat dapat kerja. Stigmanya seperti itu, kita kan tahu kan, stigma seperti apa. Seringkali orang beranggapan ketika kita dapat pekerjaan lebih cepat kita dianggap sukses. Ya. Padahal tingkat kesuksesan seseorang adalah ketika dia mampu mewujudkan keinginannya relevan dan sesuai sama target yang dia inginkan gitu loh. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa pasti stigma itu masih ada ya di negeri kita ya. Di era-era seperti ini. Nah, soft skill sama hard skill itu harus berjalan seiringan. Kenapa? Karena ketika kita bisa memaksimalkan potensi kita, maka kita punya confidence yang tinggi untuk bisa bersaing dengan mereka-mereka yang sesama fresh graduate kayak kita. Ya kan? Kan sistemnya seperti kita bersaing nih. Masuk di perusahaan-perusahaan yang besar, ya kan? Kita jual performa kita lewat CV, lewat portofolio, lewat ijazah kita, IPK kita tunjukkan dan lain-lain. Ketika kita berani menyodorkan CV, portofolio kita ke perusahaan ya, ke HR, user kita, maka kita sudah harus mampu mempertanggungjawabkan ya skill yang kita cantum di situ.
Diujinya lewat apa? Lewat interview tertulis, interview lisan dan lain-lain. Tes-tes seperti itu. CV-nya nggak boleh bodong ya Kak, kalau Nggak CV-nya boleh. bodong itu susah ini ya, cuma modal orang dalam doang ya. Nah, ini tambahan juga nih. Hmm. Tolong adik-adik nih yang biasa bikin CV bahasa Inggris ya, tolong banget. Jangan nekat bikin CV bahasa Inggris, tapi kalau misalnya kalian diinterview oleh user atau HR ya, HR perusahaan, bisakah interview dengan menggunakan bahasa Inggris dan kalian tidak yakin, makanya akan jadi masalah. Jadi better ketika kalian memakai CV dengan bahasa Inggris, kalian confident dengan skill bicara bahasa Inggris yang menurut kalian sudah cukup menguasai gitu loh. Tapi kalau kalian tidak yakin, mending CV-nya pakai bahasa Indonesia aja. Oke? Lanjut. Ngomong-ngomong soal, tadi kan aku sempat mention soal kakak ngerantau nih ya Kak. Ini kenapa sih kakak memilih Kalimantan gitu? Padahal kan banyak ya kak kerjaan di Jawa yang mungkin jauh lebih nyaman. Karena kan kakak sama teman-teman yang kakak udah kenal, lingkungannya sudah nyaman gitu. Kenapa malah milih jauh-jauh ke Kalimantan? Dan sini ya kita tahu ya Kak, posisi kakak sebagai perempuan itu kan juga pasti susah gitu ya Kak, tinggal sendiri. Nah kalau misalnya menurut kakak itu kenapa kakak tetap memilih untuk ke Kalimantan? Nah, kenapa kok saya milih ke Kalimantan atau ke keluar Jawa ya ibaratnya ya? Karena ini tidak hanya Kalimantan, saya juga handle Sumatera dan Sulawesi. Kenapa kok milih merantau? Karena yang pertama, saya pengen kerja di tambang. Di tambang kalau di Surabaya kan tidak ada nih, ya kan? Di Bandung nggak ada nih tambang nih. Maka mau tidak mau saya harus keluar. Yang pertama. Yang kedua, ketika kita merantau, maka ada proses pendewasaan dalam diri kita. Kita challenge nih diri kita. Ketika kumpul misalnya nih adik-adik kumpul sama orang tua, sama teman di zona nyaman, ya kan? Bangun tidur, makan, tidur lagi gitu ya. Gimana kita men-challenge bahwa kita dihadapkan di suatu culture asing dan kita harus strong di situ, struggle di situ. Nah, itu bagaimana proses pendewasaan dalam diri kita untuk bisa mengatasi diri kita, mengatasi cara komunikasi, bonding kita ke orang lain, orang-orang di sekitar kita di area baru, seperti itu proses pendewasaan. Yang ketiga challenge sih, challenge, karena semakin kita jauh, maka kita akan merasa bahwa saya tidak boleh sia-sia kalau sudah melangkah sejauh ini. Lebih itu sih, ke confident dan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ngerantau itu sisi pendewasaannya gitu ya Kak, lebih mudah beradaptasi gitu. Betul ya. Sih. Ini tadi aku sempat tanya kan kalau misalnya suka dukanya di kuliah itu seperti apa. Sekarang kalau di kerjaan nih, suka dukanya seperti apa Kak? Selain hantu tadi ya tentunya ya. Kalau suka duka di kerjaan. Kalau kuliah, ya kan? Kalau kuliah, kalau misalnya ini nih mahasiswa-mahasiswa nih yang suka ogah-ogahan masuk ya, ogah masuk kelas dan lain-lain, dosen tuh nggak cari kita, iya kan? Iya. Mau kamu nggak masuk mata kuliah, mau kamu ketiduran tuh nggak mau tahu. Nanti tinggal kalau misalnya absennya kurang, maka ngulang, seperti itu. Iya. Kalau kuliah kita dituntut untuk profesional, maka ketika kita punya habit misalnya nih. Kandidat yang dari fresh graduate kemudian beralih kerja ya, maka mengikuti jam kerja perusahaan. Harus mau bangun pagi, harus mau. Ya. Harus mau. Kemudian kita akan bertemu dengan berbagai macam manusia di situ. Setiap hari bertemu. Nah, itu kita harus bisa harus bisa adaptasi. Itu yang pertama, adaptasi. Yang kedua, kita harus punya kemampuan mengelola emosional kita. Makanya kita perlu punya kecerdasan emosional gitu loh. Bagaimana saya mengontrol diri saya. Kan gini, kita tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Kita tidak bisa menutup mulut orang lain, tapi kita bisa mengontrol telinga kita, dua telinga kita. Maka kita harus bisa melakukan kontrol diri kita, gitu kan. Terus kemudian lebih ke itu sih, tekanan ya, tekanan pekerjaan. Itu. Kan harus terbiasa menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan, ya, job desk ini, tugas 1, 2, 3 dalam satu hari, ya. Tugas yang diberikan kepada
karyawan dari atasan, itu kita harus bisa melakukan eksekusi sesuai ekspektasi atasan. Kendala-kendalanya apa, kita bisa telan. Tapi ada beberapa atasan yang tipenya adalah tipe-tipe atasan yang bisa diajak diskusi ya, diajak deep talk ya, diajak apa ya, tipe-tipe yang demokrasi ya. Itu biasanya ketika ada kendala dia masih bisa mengakomodir keluhan dari anggota seperti itu. Jadi kakak juga sempat mention ya kalau misalnya kita harus mudah beradaptasi, terus bisa bergaul atau berbicara dengan orang-orang baru. Berarti ini bisa disimpulin ya kalau misalnya join organisasi itu penting banget ya. Jadi nggak boleh kupu-kupu nih. Nggak boleh, karena kita juga salah satunya mendapatkan skill komunikasi juga dari organisasi. Nah kalau misalnya kita tidak mengasah itu dari kita bangku kuliah, maka ketika kita dihadapkan dengan organisasi besar ya di dalam suatu lingkup pekerjaan, suatu perusahaan, maka kita yang pertama tidak tahu birokrasi yang tepat, yang kedua bagaimana batasan hal-hal yang tidak bisa kita lampaui pada saat kita komunikasi dengan beberapa level tertentu seperti itu. Oke. Ini aku mau agak spesifik nih Kak pertanyaannya. Ini kan kakak di K3 nih. Kira-kira kalau misalnya menurut kakak secara pribadi, menurut kakak pengalamannya, soft skill dan hard skill seperti apa yang kakak itu benar-benar butuh gitu loh, harus kita pelajarin sebelum kita masuk ke dunia kerja, terutama di K3? K3 ya. Kalau K3 kan kalau di 4 K3 itu kan 4 tahun kuliah, saya rasa kalau secara teori sudah cukup. Hanya saja kita pembekalan ilmu praktek di luar. Jadi adik-adik yang pada saat dikasih kesempatan oleh dosennya maupun dari program studinya mengikuti PKL ataupun magang, maka dimaksimalkan. Dalam arti ketika kalian ada kesempatan seperti itu, ambil kesempatan itu dan coba apply di perusahaan-perusahaan yang bagus. Kita yakin bahwa semua perusahaan akan memberikan learning buat kita ketika kita akan menjadi seorang praktisi ya pasca lulus kuliah gitu loh. Jadi dan lupa mulai searching ya perusahaan-perusahaan mana yang menjadi impian kita, coba mulai apply proposal magang PKL, kemudian seperti saya sampaikan mengikuti seminar maupun training dari luar gitu loh, supaya kita dapat ilmu selain dari bangku kuliah gitu kan. Kemudian yang ketiga seperti saya sampaikan bahwa kita harus punya ilmu non teknis bidang, contoh mulai ikut pelatihan Corel Draw, Adobe Photoshop, kemudian belajar terkait penggunaan Microsoft dari berbagai tahapan kesulitan ya, dari basic kemudian intermediate sampai advance. Itu sih. Oke, mungkin kalau buat pertanyaannya udah cukup nih. Kalau sekarang aku mau ngajak kakaknya main bentar nih. Jadi, nah permainannya itu this or that. Jadi aku akan nyebutin 2 pilihan. Kakak bisa pilih salah satu, tapi jawabnya harus cepet ya kak. Oke, kita coba ya. Coba ya kak. Pertanyaan pertama, sandal atau sepatu? Sandal sih. Mungkin laut atau gunung? Gunung sih. Surabaya atau Kalimantan? Surabaya sih. Kota atau pedalaman? Kota sih. Kepanasan atau kedinginan? Kepanasan ya. Berarti lebih suka di Surabaya ya, panas gitu. Surabaya itu bikin aku nggak gampang bokek. Kalau misalnya soal kerja nih, kalau misalnya kerja lebih baik kerja di tempat jauh tapi gajinya besar, atau kerja di tempatnya deket tapi gajinya normal? Menurutku ya, nggak dua-duanya. Tapi kalau kalian mau cari kerja ya, carilah sesuai bidang yang kalian inginkan, dan kalau rezeki kalian dapat suasana pekerjaan yang mental health banget. Nah itu punya atasan yang bonding, punya tim yang support. Menurutku berapapun gaji, berapapun fasilitas, ketika kalian udah nyaman sama pekerjaan kalian ketika setiap pagi bangun pagi selalu ada semangat untuk datang di tempat kerja, menurutku itu bukan jadi hal yang sulit loh kalian untuk tetap bisa stay di perusahaan itu secara secara mental. Oke, pertanyaan selanjutnya ya kak. Kakak lebih suka rame-rame atau sendirian aja?
rame-rame itu sendiri. Karena menurutku ketika kita bersosialisasi dengan banyak orang, ya contoh di pekerjaan nih, biasanya setelah akhir shift saya kembali ke mes, saya akan menghabiskan waktu mungkin nonton Netflix atau scroll TikTok. Menurutku ketika kita seharian penuh diskusi dengan orang banyak, maka energi kita habis. Nah, recharge energi kita ada salah satunya me time. Seperti itu, mungkin bisa baca buku, nonton Netflix, mungkin bisa dengan, kalau kita yang muslim bisa sambil tilawah, baca Quran, atau misalnya scroll TikTok, nggak apa-apa. Me time, recharge energy. Oke, tadi kakak juga sempat bilang kalau misalnya kakak ikut organisasi sama lomba. Kalau kakak disuruh milih nih, organisasi atau lomba? Lomba sih. Lomba ya? Ya. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Waktu itu saya sempat ikut kompetisi KTI, karya tulis ilmiah K3. Waktu itu saya masuk di 5 besar dan satu-satunya dari UNER waktu itu, dan itu pesertanya adalah mahasiswa K3 seluruh Indonesia waktu itu. Nah, saya satu tim bertiga, saya dan 2 adik tingkat saya waktu itu. Menurutku kalau lomba itu kita lebih men-challenge kita sih. Lomba kan kita mengatur strategi, ya kan? Kita mau membuat seperti apa, dengan skema seperti apa yang mau kita brandingkan sebagai salah satu kandidat peserta lomba itu sih, lebih ke situ. Lebih ke challenge. Oke. Kayaknya kalau gamenya udah sampai situ sih Kak. Kalau misalnya dari aku sendiri nih, podcast kita seru banget sih Kak. Karena aku kayak enjoy banget ketika dengerin informasi-informasi Kakak. Banyak banget informasi yang aku nggak tahu, jadi aku tahu, benar-benar sangat menginspirasi. Dan semoga juga menginspirasi buat teman-teman yang nonton. Dan juga jadi teman-teman nanti yang nggak tahu mau ngapain nih ke masa depannya bisa jadi lebih paham setelah dengerin podcast ngobrol ini. Nah, aku pingin dong kakak bisa ngasih 1 patah atau 2 patah kata atau ngasih pesan nih buat teman-teman yang sedang nonton ngobrol. Ya, pesan-pesan buat penonton ngobrol ya, terutama nih adik-adik mahasiswa yang suatu masa akan menghadapi dengan persaingan dunia kerja ya. Saya sampaikan bahwa yang bisa menolong diri kita hanya diri kita. Kita nggak boleh terlalu bergantung sama orang. Mungkin yang omnya di mana, kerja di mana maupun ayahnya. Kita boleh menggunakan privilege itu. Tapi balik lagi, kita akan lebih bangga kalau kita mampu berdiri di atas kaki kita sendiri. Nah, supaya kita nggak terlambat untuk mengusahakan mampu bersaing, maka nggak ada salahnya untuk kita perjuangkan mulai dari sekarang. Stop. Maka habit-habit yang kita kurang berkenan, maka kita harus hilangkan. Yang kalian malas kuliah, mulai besok harus mulai rajin kuliah, harus interaktif. Jadi nggak cuma datang, tapi interaktif ya. Kita punya teman-teman di dalam satu kelas ya, kita bisa mulai FGD, focus group discussion. Jadi silakan sharing dengan teman-temannya ketika seperti ini, pemecahan masalah seperti apa dan lain-lain yang berkaitan dengan hal-hal yang relevan dengan bidang kita gitu loh. Kemudian jangan tutup mata, tutup telinga bahwa ilmu itu akan selalu ada perkembangan. Maka kita harus update terkait ilmu-ilmu yang ada di bidang kita dari tahun ke tahun, ya kan? Terus buat adik-adik juga jangan lupa perbaiki CV mulai dari sekarang. LinkedIn-nya harus jos, CV-nya harus jos. Dan kalau kita berani nulis, berarti kita harus mempertanggungjawabkan itu. Ketika nanti HR, HRD menginterview kita, maka kita ketika dihadapkan Anda memiliki skill ini di CV Anda, bisa dijelaskan kemampuan Anda seperti apa. Nah, maka kita bisa jawab, nggak cuma sekedar tulis. Itu sih. Jadi persiapkan, maksimalkan, kemudian asah. Itu sih aku. Oke. Makasih ya Kak buat pesan-pesannya dan juga makasih buat semua inspirasi, semua jawaban-jawaban Kakak yang udah jawab sepanjang podcast ini. Semoga jawaban-jawaban Kakak tadi ini sama pesan yang terakhir itu bisa memberikan inspirasi dan juga membuka lah kayak kalau misalnya teman-teman tuh jadi lebih paham gitu kira-kira ke depannya teman-teman mau ngapain nih. Nah, tapi sayang banget nih Kak, kayaknya waktunya udah habis, padahal aku udah nyaman banget ngobrol sama Kakak. Semoga nanti ya ke depannya kita bisa ketemu lagi mungkin di ngobrol di episode selanjutnya. Nah, teman-teman, sekian dulu ya obrolan kita sama Kak Vivian. Semoga
podcast yang sudah kita lakukan tadi bisa memberikan manfaat buat teman-teman ya. Bila ada salah-salah kata, aku mohon maaf. Sampai jumpa di ngobrol selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.